Pelaksanaan uji kinerja UKIN. Pendidikan profesi guru dalam jabatan Kemenak. Mata pelajaran Matematika Angkatan 3 tahun 2023. Universitas Islam Malang Unisma. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munhar SPD. Saya guru matematika di MAN Karangasem, Provinsi Bali. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Islam Malang Unisma dengan NIM 2230407209. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran matematika dengan materi peluang sebagai syarat dalam mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran kita matematika. Alhamdulillah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap mental, fisik sudah siap? Ya, kita cek kebersihan. Silakan lihat kiri dan kanannya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silakan dipungut sampahnya kemudian dimasukkan ke tong sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Rodiah untuk bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Rodiah sudah memimpin doa. Jadi sebelum kita mulai ke pokok materinya, Bapak mau cek kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Ya. Oke, kita akan mulai ke materi. Tapi sebelum kita mulai ke materi, kita akan melakukan apersepsi. Apersepsi yaitu kita akan mengaitkan antara materi ini dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, untuk sebelum memulai ke pokok inti materi kita, mari kita saksikan video apersepsi yang akan ditayangkan di depan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi. Misalkan dalam pemilihan ketua dan wakil ketua kelas dengan kandidat Andi dan Betty. Jadi kemungkinan pertama, Andi terpilih sebagai ketua dan Betty sebagai wakil ketua. Kemungkinan kedua, Betty sebagai ketua dan Andi sebagai wakil ketua.
Jadi, jika Andi sebagai ketua dan Betty sebagai wakil ketua itu akan berbeda ketika Betty menjadi ketua dan Andi menjadi wakil ketua. Karena dalam permutasi urutan dibagi. Bagaimanakah dengan kombinasi? Kita saksikan percobaan berikut ini. Pertama, berdasarkan warna orange. Sehingga seperti ini, urutannya tidak diperhatikan. Oke, setelah melihat video tentang pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ingin membahas sedikit tentang video yang tadi. Video yang tadi itu berbicara tentang warna. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang orang. Misalkan dari 4 bersaudara, Amir, Budi, Cahya, dan Doni, diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Jadi ada 4 orang. Kemudian yang diundang itu 2 orang untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Kemudian bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi. Nanti insya Allah setelah materi ini selesai dibahas, kalian akan bisa menjawab pertanyaan yang di TV. Lanjut. Ya, motivasi. Motivasi kita pada hari ini tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama, tentunya Bapak punya seorang pengajar, sudah profesor, namanya Profesor Surahmat. Insyaallah beliau itu setiap hari selalu memberikan motivasi tentang I am fast. Jadi I am fast di sini, F itu berarti fatonah, cerdas. Jadi kalian untuk mengarungi kehidupan ini tentunya kalian harus cerdas. Kemudian T, tablik. Tablik itu menyampaikan. Jadi nanti kalian akan belajar menyampaikan dengan diskusi kelompok. Silakan kalian sampaikan apa unek-unek kalian di pelajaran ini. Itu motivasi hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat. Nah, manfaat peluang, salah satu kegunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengambilan keputusan. Jika penggunaan peluang dapat diterapkan dengan baik, maka peluang dapat membantu mempermudah tindakan yang akan dilakukan. Contoh misalkan kalian pernah dengar tentang BMKG. Ya, dia meramal cuaca itu menggunakan peluang. Jadi nggak langsung harus tepat karena dia menggunakan peluang. Jadi sebenarnya BMKG itu meramal cuaca itu setengah-setengah. Paham tentang peluang? Nah, memperkirakan hal apa yang terjadi. Nah, tadi memperkirakan hal apa yang terjadi. Contoh misalkan ini, kalian berkendara, kalian ngebut pakai sepeda motor. Nah, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, problem based learning atau PBL, 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity and innovation, kegiatan literasi dan penguatan pendidikan karakter, masuk dengan materi permutasi dan kombinasi, serta dengan percaya diri, berpikir tingkat tinggi, berkomunikasi dan berliterasi dengan baik. Lanjut. Nah, indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran, dari indikator ini kita bisa lihat di sana ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini yang akan kita lakukan sekarang, yaitu memahami konsep kaidah pencacahan, mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, serta menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Kemudian yang 4.3, kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah,
Masalah apa yang akan kita selesaikan? Yang pertama, menganalisis aturan pencacahan, ada perkalian, permutasi, kombinasi, kemudian menyajikan. Nah, menyajikan nanti kalian akan maju ke depan. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi berarti menyimpulkan hasil dari yang didapatkan nanti. Nah, kegiatan pembelajaran secara garis besar pembelajaran kita yaitu nanti yang pertama Bapak akan menyampaikan materi tentu saja. Yang kedua, setelah itu pembagian kelompok 5 sampai 6 orang peserta didik yang dibagi secara heterogen. Kemudian selanjutnya diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini garis besar nanti pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, selain dari diskusi kelompok, Bapak akan menilai juga sikap. Nanti sikap kalian Bapak akan nilai. Kemudian pengetahuan, yang terakhir keterampilan. Jadi ada 3 aspek sikap yang akan Bapak nilai nanti di kegiatan pembelajaran ini. Ya, untuk sebelum memulai pembelajaran kita akan refreshing terlebih dahulu. Kita akan nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Hafal kan lagu itu? Hafal. Kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, kita akan mulai ke kegiatan inti. Kegiatan inti fase yang pertama yaitu tentang pembelajaran. Silakan disimak materi pembelajarannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakil. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan atau disebut 6 permutasi. Mereka juga secara bergantian piket menyapu ruang OSIS, karena hanya ada 2 sapu saja yang tersedia di ruangan itu. Ya, dari video tersebut ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan contoh. Misal, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Nah, ada 7 soal nih. Ada 7 soal. Kemudian dia harus jawab 4. Berarti sisa yang tidak dijawab berapa? 3 ya, 3. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Jawab. Dalam kasus di atas, urutan nomor soal diabaikan. Nah, urutan nomor soal diabaikan. Jadi, terserah dia mau menyelesaikan yang nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, nomor 3. Yang penting dia menyelesaikan 4. Yang penting dia menyelesaikan 4 soal dari 7 soal itu. Paham? Jadi, kombinasi 4 soal dari 7 soal. Jadi didapat kombinasi. Kalau kombinasi itu artinya tidak memperhatikan urutan, terserah gitu. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Contoh yang permutasi, misal yang tadi
pemilihan. Ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Ini harus menggunakan permutasi karena ada urutannya, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Tapi kalau ini karena tidak ada urutan, terserah dia mau menyelesaikan yang mana, soal yang mana, yang 7 itu. Terserah mau menyelesaikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting dia menyelesaikan 4 saja dari 7 soal. Berarti dia menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi dari 7 diambil 4 itu sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial 7 min 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 7 faktorial itu artinya sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dicoret-coret yang 4 faktorial, nih 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa dicoret 3 kali. Silakan di scan. Oke, lanjut. Setelah kalian mendapat kelompok, nah sekarang silakan Wajir dapat kelompok berapa? Kelompok 3. Rodia dapat kelompok berapa? 3. Nazwa? 1. Kemudian Bima? 2. Ya, silakan ke kelompok masing-masing. Silakan diatur mejanya, kemudian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, mejanya yang 4 bisa jadikan 1 aja, 4 jadi 1 gitu. Oke, kalau sudah membagi kelompoknya, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi nanti satu kelompok dapat 1 LKPD. Untuk bisa melihat LKPD-nya, silakan bisa di-scan yang di atas. Ya, kalau sudah di LKPD-nya di-scan, kemudian silakan dikerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kemudian kalian sudah masuk live worksheet-nya. Nah, di live worksheet itu ya silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Ya, jika ada yang
kurang paham silahkan ditanyakan ke Bapak. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk permasalahan stimulus nomor 3 itu kita pakai cara yang seperti apa? Ya. Untuk pertanyaan yang nomor 3 itu menggunakan permutasi siklis. Permutasi siklis itu biasanya digunakan jika ada soal yang biasanya ada hubungannya dengan meja yang bundar. Jadi kalau misalkan ada siswa duduk dengan meja bundar yang melingkar, nah itu bisa kita gunakan permutasi siklis. Itu rumusnya n-1 faktorial. Ya. Jadi n-nya itu adalah bukan banyak orang ya, tapi banyak unsurnya. Misal si A, si B, si C, si D duduk dalam satu meja yang melingkar. Tentukan banyaknya cara mereka duduk. Jadi banyaknya cara mereka duduk yaitu ada berapa orang di sana? A, B, C dan D. Ada 4. Nah, berarti 4 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, itu ya sambil mengerjakan LKPD Bapak sudah menyediakan juga bahan ajarnya sebagai referensi kalian belajar. Jadi silakan diakses bahan ajar yang Bapak sediakan. Banyaknya kursi yang melingkar, kan ada berapa kursinya? Ada 5 kursinya, berarti 5 min 1. Udah Sanadu dan Firjan selalu bersandingan, berarti dianggap 1 kan? Sehingga ada 4. Ya, di sini 4 berarti. Dah? Kemungkinan Sanadu dan Firjan berpindah posisi. Banyak kursi yang melingkari meja, itu berarti ada 1, 2, 3, 4, berarti 4, berarti kan? Ya, berarti sama dengan 2 di sini, 2, ya, karena Sanadu dan Firidian kan, Sanadu dan Firidian kan 2 ini, ya, berarti 2 kali 4, n-nya 4, 2, 4 min 1. Ada yang mau bertanya lagi tentang LKPD yang dikerjakan? Masalah LKPD yang dikerjakan? Mungkin ada yang kurang paham? Silakan dikumpulkan informasi dari berbagai media di internet yang bisa kalian gunakan. Ya, kalau sudah waktunya untuk menyajikan hasil karya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah waktunya untuk menyajikan hasil karya. Kelompok siapa yang mau maju? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan diatur mejanya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sanadia sebagai moderator. Saya Tania Zahra Adelia. Saya Isyatul Dia. Saya Ananda Rizka. Saya Febrian Wijayani. Saya Wazir Ahmad Omani. Baik, untuk stimulus 1 akan dijelaskan oleh Febrian Wijayani.
dua huruf pertama alfabet itu kan A dan B. Sementara dua huruf terakhir alfabet itu Y dan Z. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 4. Selanjutnya kita tulis 4 permutasi 2 sama dengan 4 faktorial per dalam kurung 4 dikurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2. Itu kita mendapat hasilnya 12. Nah, di sini karena ada angka yang sama antara penyebut dan pembilang, jadi kita bisa coret. 4 dikali 3, kita tulis angka yang tersedia. Selanjutnya, untuk membuat kode, berarti kita memilih 3 angka dari 10 angka yang ada di. Sebelum melanjutkan ke nomor 3, apa ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bima Jasa Putra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, di mana bisa dapat P2? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, bisa saya lanjutkan untuk nomor 3. Nah, banyak. Yang pertama kita tulis yaitu banyaknya kursi yang melingkari meja. Nah, banyaknya kursi yang melingkari meja kita bisa tulis sebagai N sama dengan 5. Dalam soal tersebut, kursi yang melingkari meja itu berjumlah 5. Sehingga seterusnya sama dengan dalam huruf N min 1 faktorial sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 kurang dikali 3 dikali 2 dikali 4. Jadi definisinya yaitu 2. Selanjutnya sehingga dan kemudian bertukar posisi atau bertukar posisi. Jadi kita bisa tulisnya dalam kurung sanadu dan itu kita hitung 1. 1 ditambah violet ditambah burgundy ditambah indigo itu sama dengan N sama dengan 4. Sehingga 2 faktorial dikali sama dengan 2 faktorial dikali N min 1 faktorial sama dengan 2. Sehingga hasilnya kita dapat 12. Untuk soal stimulus nomor 3 ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Nazwa Aulia Ramadhani ingin bertanya, kenapa N itu sama dengan 4? Terima kasih. Ibu menjawab, N itu sama dengan 4 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sanadu dan kemudian itu jadi 1. Berarti kita hitung ini 1. Ditambah violet itu 1. 1 ditambah 1 itu 2. Ditambah burgundy itu 1 menjadi 3.
ditambah indigo 1, jadi jumlah keseluruhannya yaitu 4. Jika dirasa cukup dan tidak ada yang bertanya, maka untuk soal stimulus 2 akan dilanjutkan oleh saudari Isyati Rodiah Stefan. Sekarang kita tulis, yaitu 15 faktorial per 5 faktorial bukan tutup kurung, ini 15 dikurang 5. Sebelum itu untuk rumusnya gini ya, n per r bukan tutup kurung, n dikurang r. Jadi r itu adalah orang yang diperlukan, bukan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan itu adalah n-nya. Oke, udah. Sekarang kita udah dapat sama dengan 2 dikali 3 dikali 7 dikali 6. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 252. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya kalian mau nanyain kenapa kok bisa dapat segini? Nah, kalau 5 ya udah kita... Dan saya serahkan lagi ke moderator. Baik, saya akan menyimpulkan untuk materi permutasi dan eliminasi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah dalam materi permutasi kita bisa menentukan banyak cara pengambilan data. Dengan permutasi kita dapat menghitung kemungkinan banyaknya sebuah susunan huruf maupun angka dengan cara yang tepat dengan menggunakan permutasi. Apa ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya tutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran kita akhiri, silakan untuk mejanya diatur dulu seperti semula. Meja diatur seperti semula. Jadi dari hasil pembahasan Bapak dan juga presentasi dari teman-teman kalian dapat disimpulkan bahwa permutasi K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya diperhatikan. Jika N dan R adalah dua bilangan bulan positif dengan R lebih kecil sama dengan dari N, maka rumusnya permutasi NR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Begitu juga dengan kombinasi. Kombinasi K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari K unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Nah, untuk kombinasi sendiri kita akan mengumpulkan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dikumpul lagi karena sudah dikerjakan. Ya, selanjutnya setelah LKPD dikumpul, silakan melakukan refleksi di Google Form yang akan Bapak berikan. Refleksi ini berguna untuk supaya kalian itu bisa mengetahui saya gimana sih kurangnya di pelajaran ini. Nah, itu gunanya untuk refleksi. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang peluang kejadian. Jadi peluang kejadian untuk pembelajaran minggu depan. Oke, lanjut. Kita akan mengerjakan tes individu yang sudah Bapak sediakan di Quizzes. Silakan diakses Quizzesnya. Silakan diakses Quizzesnya.
Ya, kalau sudah selesai silakan dikirim jawabannya ke Bapak. Ya, sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, kita akan mengakhiri kegiatan ini. Ada yang mau menyimpulkan satu orang apa yang didapatkan hari ini sebelum kita berdoa? Ya, ada yang mau menyimpulkan sebelum kegiatan kita akhiri? Saya Pak. Ya, silakan, Rodia. Mungkin kesimpulan pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan adalah bahwa dalam matematika pun ada peluang. Nah, peluang ini juga akan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita bekerja sebagai petugas BMKG, di mana kita harus memprediksi cuaca ataupun gempa itu menggunakan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, cukup sekian pertemuan kita. Sebelum pertemuan ini berakhir, satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan Rodia untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, kita sudah belajar sangat luar biasa hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kementerian Agama ikhlas beramal. PPG di Unisma. Wow. Siapa kita? Masyarakat.